Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video untuk materi rotasi. Kalian bisa send lewat room chat-nya ya. Untuk Kak. Sebentar, Ibu share screen. Baik, di sini ada video, bisa kalian simak terlebih dahulu ya. Atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Di sini ada 3 kata kunci yang mempengaruhi hasil rotasinya, yaitu sudut, arah, dan titik acuan. Supaya kalian nggak susah membayangkannya, Pak Beni tampilkan animasinya. Kurang lebih kayak gini. Di sini ada bidang yang bentuknya mirip huruf T, dirotasikan dengan titik acuan yang berada pada titik pusat. By the way, titik pusat itu titik 0,0 ya. Kalau di gambar ini ada di titik O. Nanti setelah slide ini, Pak Beni akan jelaskan ciri-ciri soal mana yang berlawanan arah jarum jam dan mana yang searah jarum jam. Oke? Oke, kalau dirumuskan, rotasi itu kurang lebih kayak gini. Misal ada titik P, koordinatnya X, Y. Dirotasikan sama ini. Ini maksudnya titik acuannya berada di titik pusat 0,0 dengan sudut alfa. Nah, sudut ini tergantung soal. Bisa jadi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan lain-lain. Nah, hasilnya akan menjadi titik P aksen. Koordinatnya bisa lihat di tabel ini. Dari video yang sudah kita lihat tadi, dapat kita ambil kesimpulan untuk pengertian rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar pada setiap titik pada gambar sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Untuk besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita langsung saja ke permasalahan. Nah, rotasi itu kan merupakan perputaran. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, itu ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan. Saskia mungkin dapat menyebutkan dalam kehidupan sehari-hari itu contoh rotasi apa? Rotasi tersebut sendiri kan perputaran. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada perputaran jarum jam. Nah, jarum jam tuh kan muter tuh. Nah, itu ada contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya ada roda bergerak. Roda tuh kan muter tuh kalau misal sepeda motornya jalan, nah itu juga contoh rotasi. Berikutnya ada biang lala. Biasanya ada di mana? Di pasar malam kan? Nah, biang lala tuh berputar. Itu juga contoh rotasi. Berikutnya ada sifat-sifat rotasi. Tadi Ibu Hasanah juga sudah menjelaskan untuk sifat-sifat rotasi. Sifat rotasi ada kedua, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Tidak mengalami bentuk dan ukuran. Untuk yang sifat yang kedua ada bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Pintar. Sekarang sudah mengerti ya untuk sifat-sifat rotasi serta contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan bahas untuk latihan soalnya. Di sini ada soal untuk menentukan bayangan titik di mana titiknya berada di min 2,8 yang akan dirotasikan oleh 0,135 derajat. Nah, apakah ada yang mau mencoba? Baik, kalau begitu kita bahas saja. Di sini
sudah ada titiknya min 2,8 yang akan dirotasikan oleh 0,135. Kita bisa menuliskan X aksennya dan Y aksennya. Kita cari. Maka di sini kita cari dengan cos 35. Berikutnya ada sin 135 dan negatif sin 135 dan cos 135 dikalikan dengan XY. Untuk hasil cos 135 itu ada min 0,5 akar 2. Terus sin 135 itu ada 0,5 akar 2. Untuk negatif sin 135 yaitu min 0,5 akar 2 dan cos 135 itu min 0,5 akar 2. Sehingga titik min 2,8 yang tadi dirotasikan oleh titik 0,135 adalah min 3 akar 2, min 5 akar 2. Baik, di sini ada tentukan bayangan trapesium VXYZ dengan koordinat W min 4,2, X min 3,4, titik Y min 1,4 dan Z min 1,2 yang akan dirotasi terhadap sudut 180 derajat dengan pusat rotasi di titik 0,0. Untuk langkah pertama, kita bisa menentukan titik-titik yang sudah diketahui pada diagram Cartesiusnya. Di sini kita tentukan titik W terdahulu, min 4,2. Min 4,2 ini berarti titik W ada di sini. Titik X ada min 3,4. Selanjutnya ada titik Y min 1,4. Dan yang terakhir ada titik Z di min 1, dari titik-titik ini bisa dihubungkan terbentuk gambar trapesium. Berikutnya akan dirotasi pada sudut 180 derajat. Karena akan dirotasikan pada sudut 180 derajat, maka untuk hasil X aksennya akan berubah menjadi negatif semua. Jadi min X min Y. Nah, diketahui untuk yang pertama pada titik W ada min 4,2. Ketika menjadi W aksen maka dikalikan dengan negatif. Min 4 dikalikan dengan negatif menjadi 4 serta 2 dikalikan dengan negatif menjadi min 2. Maka W aksennya ada 4, min 2. Berikutnya Y aksennya berubah menjadi 3, min 4. Y aksennya berarti 1, min 4 serta Z aksennya menjadi 1, min 2. Titik-titik bayangannya sudah diketahui, dapat kita gambarkan pada diagram Cartesiusnya. Untuk W-nya ada 4, min 2 berarti pada titik sini. Berikutnya untuk X aksennya ada di titik 3, min 4. Y aksennya ada di 1, min 4. Ada Z di titik 1, min 2. Seperti ini untuk cara mencari X, Y, dan Z dan cara menggambarkannya pada diagram Cartesiusnya. Dari penjelasan ini, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup untuk materi pada pagi ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya dalam pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan bisa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.